Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya buat video ini untuk para pembudidaya tanaman sawit harus memahami betul cara penanganan hama ini ya. Jadi bisa dilihat sawitnya sangat Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filiala. Pada kesempatan video kali ini saya akan sharing mengenai tanaman kelapa sawit lagi. Dan mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ini atau saya bagi ini dapat menambah wawasan bapak-bapak di rumah yang lagi menanam tanaman kelapa sawit. Semoga menjadi wawasan ya untuk atau ilmu. Jadi di sini saya akan review tanaman kelapa sawit yang terkena dampak dari hama kumbang tanduk ya. Jadi ini adalah sawit yang terkena dampak serangan hama kumbang tanduk. Jadi dan seperti ini akibatnya jika sudah terserang hama kumbang tanduk ini ya. Sawitnya sudah kelihatan sangat buruk sekali. Namun di sini masih tetap berbuah, akan tetap berbuah masih. Tapi yang sangat disayangkan di sini dari batangnya ini sangat terlihat buruk sekali. Ini adalah dampak serangan dari hama kumbang tanduk ya. Karena ini wajar, karena memang di sini adalah sawit replanting ataupun perkebunan replanting, yaitu sebelumnya ada perkebunan kelapa sawit yang sudah direplanting, kemudian dari batang-batangnya inilah hama kumbang tanduk hidup dan berkembang biak sangat banyak sekali ya. Jadi tidak dipungkiri jika lahan replanting ini adalah lahan yang sangat rawan sekali bagi hama kumbang tanduk ya, sangat banyak sekali biasanya. Dan di sini hampir setiap batang kelapa sawitnya terserang dari hama kumbang tanduk ini. Bisa dilihat ini seperti ini. Nah ini biasanya hama kumbang tanduk ini menyerang bagian janurnya yang akan berakibat fatal untuk pertumbuhan sawit ini sendiri. Bisa dilihat itu dalamnya. Jadi di sini hampir 70% lah perkebunan kelapa sawit di sini terserang hama kumbang tanduk ya. Dan untuk penyebabnya ini sendiri adalah kurangnya penanganan untuk hama ini. Biasanya pemilihan lahan acuh tak acuh ya. Padahal lahan replanting ataupun lahan yang bekas kelapa sawit ini adalah sarang yang sangat bagus sekali bagi hama kumbang tanduk ini. Seperti ini. Sudah termakan hama kumbang tanduk, janurnya udah tumbang nih ya. Bisa lihat tuh. Dan sebagian lagi dampaknya adalah seperti ini. Ini adalah penyebab hama kumbang tanduk tadi. Daunnya menguning karena ini janurnya termakan ya. Dalamnya busuk dan akan berdampak jika dibiarkan terus-menerus bisa habis ini pohon sawitnya. Jadi untuk bapak-bapak di rumah yang lagi membudidayakan tanaman kelapa sawit agar mengetahui ataupun memahami cara penanganan hama kumbang tanduk ini ya. Ini sangat penting untuk penanganan hama kumbang tanduk. Jika lahan masih asli ataupun lahan pembukaan awal belum ada tanaman kelapa sawit sebelumnya, mungkin bisa diantisipasi menggunakan, ada di video saya ya, ntar saya selipkan di link deskripsinya. Oke, mohon maaf ya, kemarin waktu saya shoot di lahan ruang penyimpanan saya habis, makanya saya sambung audio di sini di rumah. Jadi untuk video ini saya buat semata-mata hanya untuk mengingatkan pemirsa di rumah bagi para pembudidaya tanaman kelapa sawit ya. Jadi sebelum kita menanam kelapa sawit, kita sudah harus antisipasi untuk penanganan hama khususnya. Jadi adalah hama ini faktor utama penyebab kegagalan dalam pembudidayaan tanaman kelapa sawit. Jadi untuk rekan-rekan atau pemirsa di rumah, jika ingin membudidayakan tanaman sawit atau menanam kelapa sawit harus memahami terlebih dahulu ya resiko-resiko yang kita hadapi ke depannya. Jadi contohnya salah satunya dengan
mengetahui atau antisipasi hama untuk penanganan hama ya. Jadi sangat banyak sekali hama di perkebunan kelapa sawit ini. Selain tikus, yang lebih bahaya lagi adalah hama kumbang tanduk. Jadi kita harus mengetahui benar-benar untuk penanganan hama kumbang tanduk ya. Jika tidak ditangani dengan benar, maka hasilnya akan seperti ini. Sawitnya akan menjadi rusak, janur-janur dan juga batang-batang kelapa sawit yang masih muda ini dimakan oleh hama kumbang tanduk ini. Jadi video ini saya buat semata-mata hanya untuk mengingatkan dan untuk mengantisipasi ya, untuk rekan-rekan atau para pembudidaya tanaman kelapa sawit agar memahami tentang hama ini ya. Kenapa saya buat video ini? Karena saya ingin menunjukkan atau gambarkan lewat video ini ketika kebun atau pohon kelapa sawit yang sudah terkena hama serangan kumbang tanduk ini sangat tidak bagus sekali ya bagi pertumbuhan kelapa sawit. Jadi banyak sekali janur dan pelepahnya ini busuk ataupun termakan oleh hama kumbang tanduk ini. Jadi itu akan memperlambat pertumbuhan kelapa sawit. Jika dibiarkan terus-menerus, pohon sawit akan mati ya. Pertama daunnya akan menguning, kemudian akan merambat lagi. Karena setelah dimakan hama kumbang tanduk ini biasanya pohon sawit jamuran ya, atau terkena serangan jamur dari bekas makanan dari hama kumbang tanduk ini yang menyebabkan pohon sawit segera mati. Untuk pemirsa dan kawan-kawan di rumah dan penonton dimanapun berada, mohon sekali jika membudidayakan tanaman kelapa sawit harus memahami ilmu tentang penanganan hama ini ya, jangan sampai terlewatkan. Jadi jangan disepelekan juga ini masalah hama ini. Untuk beberapa video saya akan selipkan di link deskripsi untuk antisipasi hama kumbang tanduk ini ya. Jadi pemirsa bisa cek atau lihat di link deskripsi yang sudah saya sediakan untuk penanganan hama kumbang tanduk. Jadi caranya sangat banyak sekali ya. Salah satunya dengan penaburan obat marsang, kemudian penyemprotan menggunakan regen ataupun memasang jebakan perangkap hama kumbang tanduk. Dan itu semua sudah saya selipkan di link deskripsi. Pemirsa bisa cek dan bisa lihat bagaimana cara kerjanya atau cara pengaplikasiannya untuk obat-obat yang sudah saya videokan ya sebelumnya ini. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat, menambah wawasan para pembudidaya tanaman sawit dimanapun berada, dan semoga tanam sawitnya sukses tanpa ada kendala suatu apapun, termasuk aman dari hama ini ya, yang sangat membahayakan perkebunan kelapa sawit. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.